Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya di channel Belajar Bisnis Retail. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk review aplikasi Transpos Prima yang saya gunakan untuk toko saya. Jadi video ini adalah video request dari beberapa subscriber yang telah chat saya lewat WA ataupun berkomentar di kolom komentar YouTube saya. Mereka meminta untuk melakukan review tentang Transpos Prima tahun 2011 yang saya gunakan untuk toko saya. Dan mohon maaf karena baru hari ini bisa membuat video ini, walaupun nanti mungkin videonya kurang komplit, tapi di situ sudah ada panduan sebenarnya. Jadi saya cukup review sedikit saja tentang kenapa saya suka dengan Transpos Prima ini, dan beberapa menu nanti akan saya review. Semoga video ini nanti bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tapi bagi kalian yang baru masuk atau baru mengenal toko saya atau mengenal channel saya, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya atau klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya yang akan saya upload. Langsung saja kita review aplikasinya. Kita langsung saja buka aplikasinya. Ini adalah menu tampilan depan dari Transpos Prima seperti ini. Gambarnya di sini ada gambar keranjang, kemudian ada tulisan Transpos Prima, software aplikasi penjualan. Di sini warnanya biru, kolaborasi dengan warna agak terang ya di sini. Di bagian ini itu bagi saya warnanya itu sangat bagus sekali ya, sangat enak dipandang mata. Ini dari tampilan depannya. Kemudian kita coba login di aplikasi ini. Kita pilih file, kemudian login. Nah, menu loginnya itu juga cukup menarik, cukup bagus di sini. Masukkan username di sini. Kemudian masukkan password di sini. Kemudian login. Ini menu loginnya seperti ini. Nah, untuk menu di dalamnya itu ada apa saja? Bisa kita lihat. Menu-menu di sini itu sudah mewakili semua aktivitas yang ada di toko. Oke, kita review satu-satu ya. Untuk menu settingnya, di sini ada setting program. Jadi di aplikasi ini itu bisa setting nama perusahaan atau nama toko Anda, alamat, kota, dan nomor telepon. Dan ini nanti itu masuk ke faktur atau struk nota yang bisa dicetak memakai printer thermal. Jadi ini informasi ini nanti bisa masuk di printer thermal seperti itu. Kemudian kita bisa setting juga ini harga jual pada form penjualan itu bisa diedit atau enggak sih, itu ada di sini. Ada nota fakturnya. Ini nanti letaknya itu ada di paling bawah nota faktur atau kwitansi yang tercetak lewat printer thermal seperti itu. Kemudian ada setting hak akses user. Nah, ini sangat penting sekali ya. Di sini kalian bisa menambahkan hak akses user dari karyawan kalian. Jadi kalian bisa menambahkan di sini ya, nama karyawan kalian, username-nya apa, password-nya apa untuk bisa login di aplikasi ini. Nah, kemudian nanti untuk karyawan kalian itu boleh mengakses apa saja di menu master. Boleh mengakses apa saja. Kalau boleh mengakses semua ya dicentang semuanya. Ini. Di menu persediaan boleh mengakses apa? Di menu pembelian, di menu penjualan, di menu kas, di menu tutup tahun itu boleh mengakses apa tidak. Untuk laporan, nah yang ini untuk persediaan tentunya boleh mengakses ya, dicentang. Untuk pembelian, karyawan kita boleh mengakses, hutang boleh, penjualan boleh, piutang boleh. Nah, untuk yang keuangan ini jangan dicentang kawan-kawan, jangan dicentang. Ini khusus untuk admin, yaitu pemilik toko ya. Untuk karyawan jangan mengakses menu keuangan gitu ya. Kemudian kalau sudah disimpan, jadi ini ada hak akses user. Kemudian di menu master ini ada menu master pelanggan. Jadi pelanggan kita bisa input di sini. Kemudian sales yang ada di toko kita bisa input semuanya di sini.
Kemudian suppliernya siapa saja kita input di sini. Lokasi persediaan barang itu ada di toko atau ada di gudang. Itu ada dua di sini saya bukakan. Ada gudang, ada toko. Jadi barang yang di gudang juga di manajemen sendiri, barang di toko juga di manajemen sendiri. Nanti apabila ada perpindahan barang dari gudang ke toko, itu nanti ada mutasinya. Ini sangat komplit sekali aplikasi ini. Dan semua aktivitas itu bisa dilakukan menggunakan aplikasi ini atau bisa tercatat pakai aplikasi Transpos Prima ini. Kemudian di sini ada kategori. Ini kategori barang-barang apa saja ya yang ada di toko kita. Itu bisa kita tambahkan di sini untuk nama kategorinya. Kemudian ada lagi barang dan jasa. Nah, di sini itu database ya ini. Barang dan jasa itu termasuk database. Database barang-barang apa saja yang ada di toko kita. Ini toko saya ada 5.297 data atau data barang. Tapi ini semuanya itu ada yang aktif, ada yang tidak ya. Kemudian lagi di poskas. Nah, ini poskas itu ini nama-nama poskas atau nama pos untuk membuat transaksi harian. Jadi kita bisa menginput transaksi harian di toko kita atau dalam hari itu kita itu beli apa, pendapatannya apa, itu kita masukkan semua ini sehingga nanti di setiap akhir bulan atau di setiap akhir waktu hari tersebut itu bisa terlihat pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, dan kemudian sisa saldonya itu ada berapa itu terlihat. Untuk Masterclass. Kemudian di menu persediaan ini ada stok awal. Stok awal ini digunakan pada waktu kita menggunakan pertama kali aplikasi ini. Kemudian untuk mutasi stok ini misalkan gudang, yang kiri ini gudang, yang kanan ini tujuannya adalah toko. Jadi saat kita mengambil barang dari gudang ke toko, nanti stoknya yang ada di gudang itu akan berkurang dan stok yang ada di toko itu akan bertambah. Seperti itu. Misalkan ini saya ambil Soklin soft ungu ya, yang ada di gudang 1. Saya mutasikan ke toko jumlahnya 1 karena stok di gudang itu cuma 1 ini, ada 1. Saya mutasikan ke toko. Nanti dari gudang akan pindah ke toko sejumlah 1 barang. Kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, ini tadi berarti barang dari gudang pindah ke toko. Itu namanya mutasi stok. Kemudian daftar stok opnam. Jadi kalau kita mau melakukan stok opnam itu di sini. Di gudang itu jumlahnya ada berapa barangnya. Di jumlah komputernya itu ada berapa, jumlah fisiknya ada berapa. Jadi jumlah fisiknya ternyata ada 5, kita tulis aja 5 di sini. Berarti kan ini namanya stok opnam itu seperti itu. Kemudian lagi di menu pembelian. Nah, di menu pembelian itu ini bagus sekali teman-teman. Di sini di menu pembelian. Pembelian itu kalau kita kulakan barang ya. Pemesanan ini ada menu pemesanan barang, daftar pemesanan dan pembelian ini saling berkaitan. Ini saling berkaitan. Kalau kita memesan barang di sini kita catat di pemesanan barang di sini. Nanti pemesanan barang kita itu akan ada di daftar pemesanan barang ini. Akan muncul di daftar pemesanan barang ini. Setelah daftar pemesanan barang nanti sampai ke kita, nanti secara otomatis akan muncul di form input barang atau form pembelian ini. Jadi nanti secara otomatis itu akan terinput. Mohon maaf ini warnanya hijau ya. Akan saya ganti dengan warna biru saja karena lebih nyaman dengan warna biru kalau saya itu. Ini bisa diganti ini warnanya. Nah, saya ulangi lagi. Pemesanan barang, daftar pemesanan barang dan pembelian ini itu saling berkaitan. Misalkan ini saya beri contoh aja lah. Saya memesan barang. Yang pertama mungkin saya membuat perencanaan untuk memesan minyak bimoli ya, minyak bimoli sejumlah 1 kerat yaitu 12. Itu 1 liter. Kemudian saya juga memesan barang untuk teh Jawa premium itu
10 ya, satu apa itu, satu pak itu isi 10. Kemudian yang terakhir saya memesan barang untuk kopi ya, kopi top murni itu satu kardus ya, 12 nih. Misalkan ini pemesanan barang saya, kemudian saya pesen nih di Jodoh Plaza, saya simpen, data berhasil disimpan. Kemudian saya lihat di daftar pemesanan barang saya, daftar pemesanan barang di tanggal 16 Oktober ya, 16 Oktober ada daftar pemesanan barang tadi yang di Jodoh Plaza ini sebesar 306 ini. Saya lihat, saya klik kanan, kemudian saya print. Nah, seperti ini nih. Jadi daftar pemesanan barang ini saya buat belanja ke Jodoh Plaza, atau saya pesan ke supplier lah untuk dikirim. Kemudian setelah ini dikirim, ini saya berikan ke supplier dan supplier itu mengirim ke toko saya. Kemudian apakah saya harus menginput barang ini? Ya tentunya input. Tentunya saya akan menginput barang ini. Apabila tadi saya tidak memesan barang menggunakan aplikasi, maka saya akan nginputnya itu secara manual. Di sini pembelian inputnya saya secara manual. Apabila tadi saya tidak memesan barang memakai aplikasi, saya akan input manual di sini satu-satu. Di Molly saya akan input secara manual. Ini tadi saya beli 12. Ini berdasarkan kuitansi ya, kuitansi yang ada dari supplier tadi. Kemudian saya input manual lagi, teh Jawa premium tadi beli 10. Kemudian untuk teh murni tadi beli 12. Saya nginput satu-satu. Bayangkan kalau saya harus nginput ini dengan sangat banyak sekali, makanya kan juga agak kesusahan. Makanya nanti akan boros waktu. Maka dari itu di sini tuh uniknya aplikasi ini tuh ini. Kita bisa nginput ini secara otomatis. Bagaimana caranya? Caranya kita masuk ke menu pembelian, daftar pemesanan barang. Nah, pemesanan barang kita tadi yang ini 306 ini, kita klik kanan, kemudian kita jadikan nota pembelian. Terus langsung masuk di sini. Langsung masuk di menu input. Kemudian kita masukkan nomor fakturnya, kita teliti barangnya dulu. Kemudian kita klik simpan. Secara otomatis ya, seperti itu. Inilah rangkaian dari pembelian, pemesanan barang, daftar pemesanan barang dan pembelian itu seperti itu. Sama halnya dengan penjualan juga. Kalau ada orang yang pesen di kita masukkan ke pemesanan barang, nanti masuk daftar pemesanan, kemudian nanti penjualan ini juga secara otomatis bisa masuk ke menu, ke input penjualan seperti itu. Sama. Kemudian kalau kita tidak melakukan pemesanan barang, misalkan ada sales yang langsung datang ke toko kita, kemudian bagaimana cara menginputnya? Kita memakai menu pembelian secara langsung, yaitu dengan manual tadi. Dengan manual seperti ini ya, kita cari barang-barangnya apa saja. Mungkin tepung pati, ini kita input manual semuanya. Kalau sudah selesai kita klik simpan. Kemudian ada menu apa lagi sih di pembelian? Ada menu daftar pembelian. Jadi daftar pembelian ini itu dalamnya itu ya semua daftar pembelian yang kita lakukan pada hari tersebut atau di aplikasi ini. Kemudian ada daftar hutang dan konsinyasi. Nah ini kalau kita ada pembeliannya secara hutang atau konsinyasi itu nanti masuknya di sini, masuknya di menu ini. Untuk daftar retur pembelian, misalkan kita ada barang yang kita beli kemudian rusak, kita kembalikan ke supplier, nanti inputnya itu di daftar retur pembelian ini. Kemudian kita langsung ke penjualan. Di penjualan itu sama ya, pemesanan barang itu juga sama. Kalau ada orang yang memesan kita isikan di sini. Kemudian setelah ada pesan, daftar pemesanan barang nanti munculnya di sini. Nah ini misalkan ada yang pesen ini. Kemudian kita pengen input ini di
form penjualan, ya langsung aja klik kanan jadikan nota penjualan, otomatis masuk di sini. Kita tidak perlu input ulang lagi satu persatu. Ini kalau 2 sih mudah. Kalau mungkin ada barangnya 30 barang karena dia grosiran, kita grosiran dan ada pedagang yang beli tempat kita, tentunya kan lebih mudah kalau ada form pemesanan seperti itu. Kemudian ada lagi menu daftar penjualan, ya samalah, ini tadi penjualan yang ada di toko kita. Nah ini nanti dulu, ini ada menu penjualan kasir. Nah ini menu penjualan kasir. Mohon maaf nih, tadi sudah saya rubah ya, saya rubah lagi warnanya biru. Saya rubah warnanya biru, warna biru. Nah ini sudah warnanya biru. Coba kita masuk ke penjualan. Nah kalau warna biru kan lebih menarik ya, lebih bagus ya. Saya rubah warnanya biru seperti ini. Ini kan kalau ada yang beli di tempat kita, itu kita pakainya formnya ini. Ini salah satu yang menarik untuk saya dan salah satu yang menyebabkan saya itu menggunakan aplikasi ini, yaitu adalah tampilan dari penjualannya ini seperti ini. Kita beli, ada transaksi tunai dan kreditnya juga. Kalau mungkin ada orang yang belinya itu uangnya kurang, kita bisa buat kredit. Misalkan ini ada orang beli Indomie botol ya, beli 5 dia, beli 5, habisnya itu 17.500. Dia cuma pakai bawa uang 15.000 kurang 2.500. Kalau kita transaksi kredit ini nanti akan tersimpan dan 2.500 ini akan menjadi piutang. Kemudian kita klik simpan di sini, nanti akan tersimpan menjadi piutang itu. Transaksinya itu seperti itu. Nah, di penjualan lagi ini ada daftar piutang. Coba kita lihat ya, ada nggak yang berpiutang di sini? Oktober, pelunasan piutang. Coba ya dilihat. Nah, nggak ada yang utang. Jadi kalau tadi itu transaksi pelunasannya itu di sini. Ini ada satu detail pelunasannya itu di sini. Bisa kalian nanti itu coba-coba di sini itu daftar piutangnya ini sudah lunas. Ada daftar piutangnya, jadi semua piutang tercatat di sini. Kalau ada orang yang beli kemudian barangnya dikembalikan, kita bisa menggunakan daftar retur penjualan ini. Jadi di sini nanti kita bisa transaksi retur penjualan barang orang-orang yang sudah beli di tempat kita dan barang itu dikembalikan karena rusak. Nanti kita masukkan ke retur penjualan agar database di tempat kita pun itu juga jumlah stoknya itu juga bertambah kembali atau tidak rusak atau sesuai lah, intinya seperti itu. Kemudian di sini ada kas, ada saldo awal kas, ada transaksi kas, ada daftar transaksi kas. Nah, ini itu untuk pencatatan transaksi kas tiap harinya. Nih, daftar transaksi kas ini untuk pencatatan transaksi kas setiap harinya. Kemudian tutup tahun, apabila kita sudah di akhir tahun atau di awal tahun itu kita tutup tahun dulu baru bisa mengakses untuk tahun berikutnya. Kemudian laporan-laporan itu ada apa saja di aplikasi ini? Ada laporan persediaan, ada nilai persediaan barang di situ, ada persediaan per lokasi, ada stok di bawah limit, ada daftar stok dan harga jual, barang tidak laku, mutasi stok, stop omnam. Ini semua bisa untuk perencanaan atau bisa untuk evaluasi toko kita sebenarnya. Kemudian menu berikutnya adalah menu pembelian. Di sini ada pemesanan barang yang tadi itu laporannya itu terlihat di sini. Pembelian total dalam 1 hari, dalam 1 bulan itu terlihat di sini ya. Ada semuanya di sini, pembelian total, pembelian per supplier, per kategori, retur pembeli ada di sini semua. Kemudian laporan hutang dan konsinyasi juga ada. Kemudian ada menu penjualan. Penjualan ini banyak banget ya, bisa dibaca di situ. Ada penjualan total, penjualan detail, penjualan jasa, per pelanggan. Ini semua itu bisa kita lihat dan bisa kita gunakan untuk evaluasi toko kita. Kemudian di sini ada piutang, jadi piutang per pelanggan bisa dilihat di sini. Pelunasan piutang bisa dilihat juga, analisa umur piutang juga bisa dilihat. Nah, untuk keuangan ini sebisa mungkin yang bisa mengakses adalah kita sebagai pemilik toko ya. Untuk karyawan jangan sampai
bisa mengakses keuangan ini untuk transaksi kas, rekapitulasi saldo, laba rugi total, laba rugi per kategori, per supplier, per pelanggan, itu semua bisa di sini. Yang menarik lagi nih, ini ada nih penjualan, ada ranking penjualan. Jadi kalian bisa tahu ini penjualan apa yang paling banyak dalam hari tersebut atau dalam bulan tersebut. Kemudian di sini ada tool, ada cetak label, barcode dan harga. Kalian bisa cetak label harga, label barcode juga. Kemudian kalian bisa rubah warna ini tadi. Misalkan kalian suka dengan warna oranye. Klik aja di sini, terus klik di sini oranye. Nanti di menu penjualannya ini akan berubah menjadi orange. Seperti itu. Ini terserah kalian sih, selera kalau itu. Kalau saya suka warna biru, style 2 warna biru. Kemudian menu help, ada panduannya komplit di sini. Jadi saya cukup review saja sih sebenarnya di sini untuk menu-menunya, untuk menu pendahuluan tentang transport, tentang instalasi, membuka program, tentang penggunaan aplikasi, tentang pelaporan, tentang apa mengisi data master, itu semuanya itu ada di manual booknya ini. Jadi kalian jangan khawatir tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Walaupun saya tadi mengulasnya kurang komplit, tapi tidak ada masalah karena ada panduannya ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba aplikasi ini, silahkan hubungi saya sih. Silahkan hubungi saya, nanti saya akan berikan link untuk aplikasinya. Kalian bisa mencoba aplikasi ini dulu selama 14 hari, kalau enggak 16 hari awal, itu setengah bulan lah intinya. Itu kalian bisa mencoba dengan gratis. Setelah itu kalian harus registrasi dan atau beli lisensinya. Untuk aplikasi Transpos Prima sendiri ini harga terbaru saya juga kurang paham ya. Yang jelas kurang dari 1 juta lah intinya. Kalau beli aplikasi ini saya sarankan ya beli aplikasi yang original ya, karena memang sudah banyaklah aplikasi-aplikasi tiruan seperti ini. Cukup sekian review tentang Transpos Prima yang saya gunakan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang saat ini lagi bingung mencari aplikasi yang paling tepat untuk toko sembako atau toko kelontong. Semoga informasi ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana penggunaan Transpos Prima ini. Intinya nggak rugilah pakai Transpos Prima ini. Bagi teman-teman yang belum like video ini, silahkan like dulu. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya untuk mengikuti video-video saya berikutnya. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.